Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Khalifah Syafina Hasna dengan NIM B 102200534 dan teman saya kemudian Nur Amalia dengan NIM B 100220521 dan teman saya Lutfatul Anissa Mauliarini dengan NIM B 100220525. Syifa Aisyah Salsabila dengan NIM B 100220485. dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait lembar kerja proyek warga negara 3. Yang pertama, langkah mengidentifikasi masalah. Dalam langkah pertama, kita perlu melakukan observasi di lingkungan masyarakat sekitar, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi. Masalah tersebut antara lain: 1. Desa Pidekso merupakan desa yang memiliki potensi alam yang belum dimanfaatkan warga sebagai sumber mata pencaharian. 2. Warga negara yang masih remaja banyak yang merantau. 3. Minimnya pengetahuan dan langkah inovasi masyarakat dalam mengembangkan potensi alam yang ada. 4. Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengembangkan potensi desa menjadi sumber mata pencaharian. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Hasna. Langkah kedua yaitu menentukan topik pilihan. Dan di sini topik yang telah kami pilih dari identifikasi masalah yang telah dituliskan yaitu topik pengembangan desa wisata melalui inovasi generasi remaja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian saya akan membahas langkah ketiga yaitu mengaitkan antara topik yang telah dipilih dengan program studi manajemen. Relevansinya apa? Yaitu dalam melakukan pengembangan desa wisata diperlukan penerapan ilmu-ilmu manajemen, terutama dalam hal mengelola sumber daya manusia dan merancang program atau kegiatan pengembangan. Dan selanjutnya untuk relevansi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Syifa. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Air dan kekayaan sumber daya alam yang dikandung di dalamnya harus dikelola secara partisipatif dan kolaboratif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, tata kelola sumber daya alam harus melibatkan peran semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, atau komunitas maupun pihak swasta. Jenis produk: video presentasi destinasi wisata, sarana dan prasarana penunjang wisata, tata kelola destinasi wisata, struktur organisasi pengelolaan desa wisata. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Anissa. Nah, langkah yang keenam yaitu mencari sumber referensi produk proyek. Dalam mencari berbagai sumber referensi pendukung dalam pembuatan produk proyek, sumber berasal dari buku, artikel jurnal, media cetak, media online, dan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu yang bersumber dari buku yaitu desa wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisatawan yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya. Desa wisata mampu mengurangi urbanisasi masyarakat dari desa ke kota karena banyak aktivitas ekonomi di desa yang dapat diciptakan. Selain itu juga desa wisata dapat menjadi upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Sumber dari bukunya yaitu buku Pedoman Desa Wisata Kementerian Pariwisata edisi 1 September 2019. Nah, yang kedua ada artikel jurnal, yaitu untuk penjelasannya kemunculan desa wisata di sektor
pariwisata mampu memberikan alternatif baru kepada wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. Desa wisata tidak hanya mengajak wisatawan untuk menikmati keindahan alam saja, melainkan mempelajari dan mengenalkan kehidupan masyarakat pedesaan secara langsung. Banyaknya potensi yang ada di dalam desa wisata akan mengundang banyak wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Wisatawan yang berkunjung ke desa akan memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk lebih mandiri dalam mensejahterakan kehidupannya melalui penyediaan jasa dan menjual produk yang diciptakan dari berbagai potensi yang dimiliki di desa tersebut. Sumber ini diambil dari jurnal Unigal AC.id. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ara. Kemudian ada media cetak. Berbicara mengenai potensi wisata, pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng selalu menggencarkan pengembangan daerah wisata, baik itu yang bersumber dari alam, serta ada yang sengaja dibuat sebagai tujuan pembentukan potensi wisata baru. Kali ini membahas wisata buatan yang sedang dikembangkan, tepatnya di Desa Sawan, yaitu Bendungan Tamblang, yang pengerjaannya dimulai dari tahun 2018 yang bersumber dari koran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hasna. Sumber yang selanjutnya adalah dari media online. Kreativitas dan inovasi generasi milenial merupakan modal besar untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah, salah satunya di sektor pariwisata. Generasi muda yang sangat melek teknologi memiliki ide-ide kreatif yang bisa dikembangkan untuk memaksimalkan peluang pariwisata yang ada di desa, sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Sumber ini berasal dari manado.antaranews.com dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peraturan perundang-undangan. Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan tepat dapat menjual berbagai atraksi sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan desa wisata merupakan realisasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah atau UU Nomor 2299, maka setiap kabupaten perlu memprogramkan pengembangan desa wisata demi meningkatkan pendapatan daerah dan menggali potensi desa. Sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.